Spanyol gagal cetak gol ke gawang Tanjung Verde dan di pertandingan ini tidak ada gol yang tercipta, skor akhir 0-0. Tentu saja ini bukan hasil yang diharapkan oleh publik dari Spanyol dan juga oleh para fans dari La Furia Roja. Di pertandingan ini Spanyol benar-benar sangat dominan dengan penguasaan bola yang begitu tinggi dan Spanyol benar-benar mengurung pertahanan dari Tanjung Verde. Tapi sayangnya Spanyol tidak punya cara untuk memecah kebuntuannya, baik itu di babak pertama maupun di babak yang kedua. Dan di pertandingan ini secara mengejutkan Lamine Yamal itu dicadangkan dan baru masuk di menit 65-an. Dan masuknya Lamine Yamal memang ada sedikit perubahan di depan, agak sedikit cair, tapi sayang waktu tidak cukup bagi Lamine Yamal untuk bisa membongkar pertahanan Tanjung Verde. Pemain-pemain Tanjung Verde benar-benar luar biasa dalam menjaga area pertahanannya, termasuk penjaga gawang Tanjung Verde ini keluar sebagai man of the match atau pemain terbaik di pertandingan ini karena menyelamatkan gawang Tanjung Verde dengan penyelamatan-penyelamatan yang luar biasa. Dan ada penyelamatan-penyelamatan yang begitu krusial, bahkan lebih dari 3 jumlahnya teman-teman. Jadi di pertandingan ini babak pertama Spanyol langsung mengurung pertahanan Tanjung Verde dan Tanjung Verde mereka bermain realistis saja, bermain bertahan dan sesekali mengandalkan serangan balik. Kemudian Spanyol mereka mengurung pertahanan Tanjung Verde tapi tidak punya cara untuk membongkar pertahanan dari Tanjung Verde itu sendiri. Tanjung Verde saves defense mereka itu sangat bagus teman-teman ya. 5 pemain tengah mereka berhasil menutup ruang passing bagi para pemain Spanyol sehingga para pemain tengah Spanyol tidak bisa memberikan progresi passingnya ke gawang atau ke depan mulut gawang dari Tanjung Verde dan memaksa Spanyol untuk melibatkan permainan sayap, kemudian memaksa Spanyol untuk terus memberikan crossing dan beberapa kali crossingnya itu gagal. Kemudian setelah crossing gagal memang ada beberapa progresi passing ke kotak penalti dari Tanjung Verde yang berhasil, tapi sayang finishingnya yang gagal. Ferran Torres, Mikel Oyarzabal ini adalah pemain-pemain yang banyak sekali menggagalkan atau banyak sekali upaya finishingnya gagal. Oyarzabal ada beberapa upayanya termasuk ada yang kena tiang gawang atau masih bisa ditepis gitu oleh penjaga gawang dari Tanjung Verde. Pokoknya Oyarzabal dan Ferran Torres ini mungkin pemain yang paling banyak gagal mengeksekusi peluang-peluangnya menjadi sebuah gol gitu. Dan di pertandingan ini baik itu Rodri, Pedri maupun Fabian Ruiz terlihat sama sekali sulit untuk bisa memecah pertahanan dari Tanjung Verde yang begitu solid dan begitu luar biasa. Teman-teman, di Piala Dunia ini ya, bukan hanya Tanjung Verde yang mendapatkan poin dari permainan pertahanan yang kuat ya. Sebelumnya ada Australia yang digempur habis-habisan oleh Turki dan Australia dengan pertahanan yang solid mereka bisa mengalahkan Turki. Dan di pertandingan ini sayang sekali Tanjung Verde yang sudah kuat dalam pertahanannya, mereka itu tidak punya pemain yang bisa untuk mengefektifkan serangan balik. Meskipun di akhir-akhir babak yang kedua itu Tanjung Verde memberikan shock terapi terhadap lini pertahanan dari Spanyol dan hampir ada gol yang tercipta bagi Tanjung Verde, tapi sayang sekali Tanjung Verde tidak bisa cetak gol. Namun sebagai tim debutan di Piala Dunia menahan imbang Spanyol ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Dan di pertandingan ini De La Fuente ini gua nggak tahu kenapa alasannya mencadangkan Lamine Yamal. Lamine Yamal baru masuk di menit 65-an dan termasuk pemain-pemain yang bisa menjadi game changer itu juga masuknya telat teman-teman ya. Setelah menit 70-an baru masuk dan ini tidak mengubah apa-apa, tidak ada perubahan yang signifikan untuk Spanyol. Entah ini mungkin agak sedikit meremehkan atau apa pelatih dari Spanyol dengan mencadangkan pemain-pemain yang bisa mencairkan lini depan gitu ya. Dan gua rasa sih ini sangat-sangat telat pergantian pemain dari Spanyol. Kalau mungkin lebih baiknya itu di awal babak kedua ya, di mana kebuntuan itu sudah terlihat, mungkin Lamine Yamal, Nico Williams dan lain-lain ini bisa masuk untuk mencairkan lini depan dan bisa menggoyahkan lini pertahanan dari Tanjung Verde.
Baru Lamine Yamal saja yang masuk, itu lini pertahanan dari Tanjung Perde, set defense mereka itu sudah goyah teman-teman. Karena ketika Lamine Yamal pegang bola, bukan hanya satu dua pemain, tetapi tiga pemain langsung menghadang Lamine Yamal. Dan itu membuat pertahanan Tanjung Verde sedikitnya berubah teman-teman. Menjadi agak ada celah gitu ya, menjadi ada sedikit celah yang terbuka. Dan Lamine Yamal bisa memberikan umpan kepada celah yang terbuka itu untuk kemudian dieksekusi oleh pemain lain. Dan itu ada satu atau dua kali percobaan seperti itu. Namun sayang sekali lagi ini terlambat. Waktunya tidak cukup bagi Lamine Yamal untuk bisa melakukan sesuatu untuk mengubah keadaan. Jadi ini jelas sekali ya bagaimana De La Fuente terlambat sekali mengganti pemain-pemain yang buntu, pemain-pemain yang tidak bisa memecahkan masalahnya oleh pemain-pemain yang lebih cair. Kemudian masuknya Nico Williams juga sedikitnya memberikan sebuah harapan bagi lini depan Spanyol, tapi sayang sekali itulah masalahnya, waktunya tidak cukup. Dan bahkan di penghujung babak yang kedua ini hampir saja Spanyol kebobolan oleh Tanjung Verde. Dan untungnya bagi Spanyol di pertandingan menghadapi Tanjung Verde dengan pertahanan yang begitu kokoh ini, Spanyol tidak kena counter yang mengerikan dari Tanjung Verde. Andaikan Tanjung Verde punya pemain-pemain cepat seperti para pemain Australia atau para pemain Jepang, ini mungkin sudah habis Spanyol. Nah, pertanyaannya akan sejauh mana Spanyol melangkah jika pertandingannya akan terus berjalan seperti ini, berjalan dengan kebuntuan. Bahkan bukan hanya babak pertama, babak kedua pun tidak ada perubahan. Di pertandingan ini jelas sekali Spanyol mengalami kebuntuan yang parah teman-teman. Itu mereka, para pemain Spanyol hanya bisa memainkan bola di depan kotak penalti dari Tanjung Verde. Hanya bisa memindahkan bola dan muter-muter di situ aja. Dari tengah ke kanan ke kiri, kemudian balik lagi ke tengah dan kemudian berujung ke crossing yang tidak maksimal. Nah, ini dia crossingnya juga dari Marco Correa, dari Ferran Torres, dari Marcos Llorente. Itu banyak yang gagal. Dan di pertandingan ini kebetulan gue live reaction, itu ada satu pemain yang gue harapkan bisa bermain ya, yaitu Alejandro Grimaldo untuk menggantikan Cucurella yang beberapa kali crossingnya gagal. Tapi sayang di laga ini kalau tidak salah tidak dimainkan ya. Andaikan dimainkan pun mungkin waktunya tidak cukup juga karena itu pergantian pemain dari Spanyol itu sudah melewati menit 70-an gitu. Nah, Cucurella ini kan terus berada di area pertahanan dari Tanjung Verde, artinya overlap terus. Ini membuat Cucurella beberapa kali mendapatkan kesempatan untuk melakukan crossing. Andaikan crossing dari Cucurella ini berhasil teman-teman, itu banyak sekali nanti peluang yang akan didapatkan oleh Spanyol. Tapi Cucurella juga sulit untuk memberikan crossing karena memiliki atau karena menghadapi blocking dari para pemain Tanjung Verde. Tapi ada beberapa kesempatan ketika Cucurella bebas tapi crossingnya tidak maksimal. Nah, gue mengharapkan adanya Alejandro Grimaldo yang masuk karena gue tahu Alejandro Grimaldo ini punya akurasi umpan yang bagus, crossing yang bagus, dan sesekali dia bisa shooting gitu. Kemudian di laga ini penyerang tengah Spanyol Mikel Oyarzabal juga tidak bisa berkutik teman-teman. Ada 2 atau 3 peluang yang didapatkan tapi finishingnya itu buruk sekali. Jadi menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Dan itu adalah sebuah kesalahan ya. Kesalahan yang fatal. Blunder dalam sepak bola bukan hanya terjadi di lini pertahanan, tapi membuang-buang peluang dengan percuma pun itu adalah kesalahan yang besar. So, jadi di laga ini Spanyol benar-benar mengalami kebuntuan yang parah. Tidak ada cara dari Spanyol untuk bisa memecah kebuntuannya. Tidak ada cara dari Spanyol untuk bisa menggoyahkan pertahanan dari Tanjung Verde. Adapun sedikit harapan dari lini depan Spanyol dengan memasukkan Yamal, memasukkan Nico Williams dan lain-lain, tetapi waktunya tidak cukup. Dan jelas dengan mencadangkan Lamine Yamal ini mungkin sedikitnya banyak yang mempertanyakan. Dan apakah di 2 laga berikutnya Lamine Yamal akan dicadangkan? Itu mungkin akan menjadi pertanyaan, dan kalau menurut gua Lamine Yamal tidak akan dicadangkan lagi. Masih ada 2 pertandingan bagi Spanyol di babak grup, dan tentu saja peluang bagi Spanyol untuk lolos dari babak grup menuju ke babak 32 besar itu masih sangat terbuka. Gimana nih para fans Spanyol? Apakah kalian punya harapan Spanyol akan juara di turnamen kali ini? Jangan lupa komentar, jangan lupa juga untuk memberikan dukungannya kepada channel Mitra Sepak Bola. Kita jumpa lagi dalam video berikutnya dan saksikan terus serta join di live reaction Mitra Sepak Bola untuk pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Terima kasih, sampai jumpa dan salam olahraga.